selamat pagi ya. Masih semangat ya menyembah Tuhan walaupun pagi-pagi seperti ini ya teman-teman ya. Sekitar jam 5 ya, 5:02 waktu Indonesia Barat dan jam 6:02 waktu Taiwan. Ini kita tuh harus semakin semangat melayani Tuhan walaupun pagi-pagi mungkin teman-teman ngantuk ya kan, tapi harus tetap semangat, tetap kobarkan kembali api cinta mula-mula teman-teman Bible lovers ya. Jadinya kita harus tetap semangat, tetap berkarya untuk Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati Tuhan. Prepare the way of the coming of Jesus Christ. Oke? Jangan lupa untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, bersatu, berkumpul bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, teman-teman, sebelum dimulai, mari kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu Tuhan, kasih-Mu kepada kami semua. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, kami dapat bernafas, kami dapat hidup saat ini, kami dapat melihat, mendengar, membaca, berpikir, memiliki perasaan, organ-organ tubuh kami sehat semua, kami dapat berjalan, menulis, melakukan aktivitas kami sehari-hari, bekerja Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kasih-Mu selalu baru setiap hari Tuhan, selalu nyata pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau melimpahkan kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami dapat berkuasa Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Seperti Yesaya 60 Tuhan, kami adalah light of the world Tuhan Yesus. Betul, dan biarlah Tuhan Kau melindungi kami Tuhan, dan biarlah kami aman dalam perlindungan-Mu seperti Mazmur 91 Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami akan menyanyi Tuhan dan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami memuji dan muliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin ya teman-teman ya. Oke, kita bersatu ya, memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Terus itu kita menyembah secara bebas, teman-teman bebas mau menyembah, mau berdiri, duduk, tepuk tangan, angkat tangan, gak angkat tangan, pegang dada, gak pegang dada gitu kan ya, bebas banget. Jadinya teman-teman di sini adalah teman-teman bebas untuk menyembah Tuhan gitu kan, tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan juga. Oke? Lagu pertama adalah Christ is Enough, mengingatkan kita untuk Tuhan Yesus itu cukup kok gitu di hidup kita gitu ya. Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya. Decided to follow Jesus, no turning back. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided. Oke teman-teman, maaf ya tadi tuh kayak aku gitu ya, itu karena di sini tuh banyak angin ya. Jadinya ya begitu, walaupun ini tuh aku nggak pakai AC, nggak pakai kipas, udah pakai
jaket seperti ini, terus pakai ini lagi, terus pakai ini lagi, tapi itu tetap aja anginnya itu masuk ke dalam tubuh gitu kan. Jadinya tuh ketika aku berdoa memuji dan memuliakan Tuhan, itu anginnya keluar gitu. Tapi kalau enggak ya kadang keluar, kadang enggak. Ya namanya beda musim ya teman-teman ya. Kalau di ini Taiwan kan ada musim dingin. Tapi itu dia gitu kan, itu tidak menghentikan Diana untuk melayani Tuhan, malah harus makin giat melayani Tuhan. Oke teman-teman, minta maaf ya teman-teman ya, tapi itu adalah pertanda mujizat dari Tuhan gitu. Ternyata angin di dalam tubuh Diana itu banyak banget, dan ketika menyembah Tuhan itu keluar semua mostly gitu kan. Jadinya ya ini mujizat dari Tuhan nih teman-teman. Ini sepertinya mungkin kelihatan mengganggu, tapi ini adalah mujizat. Teman-teman bersyukur bisa melihat mujizat yang Tuhan sediakan bagi Diana. Dan ketika Diana mendapatkan mujizat, teman-teman yang sekarang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan adalah masalah berat juga bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan ketika memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan bilang apa di Alkitab? Tuhan bertahta di atas pujian anak-anaknya. Jadinya ketika teman-teman berdoa dan muji Tuhan, itulah Tuhan akan bertahta di atas pujian anak-anaknya. Ada malaikat yang naik turun untuk memberkati saudara. Jika saudara sakit, disembuhkan. Jika berbeban berat, memberikan kekuatan. Seperti Tuhan bilang, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu gitu kan. Jadinya Tuhan akan memberikan kelegaan bagi yang letih dan berbeban berat juga. Oke teman-teman, karena kita melihat kebesaran Tuhan melalui mujizat angin di dalam tubuh Diana keluar dengan magically happen gitu kan ya, di musim angin yang sangat berat ini. Karena begitu besar anginnya saudara-saudara, karena itu anginnya itu benar-benar gitu loh. Jadinya kayak anginnya itu benar-benar gitu. Nah, jadinya itu masuk juga ke dalam, dan itu keluar ketika karena aku nggak tahu juga ya, aku nggak ngitung gitu kan berapa yang keluar gitu kan ya, aku bilang mostly aja gitu kan. Itu tuh keluar semua itu kan gitu. Ketika kita muji Tuhan, itu pertanda bagi teman-teman semua bahwa mujizat terjadi setiap hari ketika kita muji dan memuliakan nama Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan dan begitu besar Tuhan kita. Nyanyian kedua kita adalah How Great Is Our God. Oke. Is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. How great is our God. Terpujilah nama Tuhan ya teman-teman ya. Oke, terpujilah nama Tuhan ya. Jadinya di dalam penyembahan ya ada kesembuhan terjadi ya teman-teman ya. Oke, kita nyanyi waktu Tuhan ya teman-teman ya. Bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadinya waktu Tuhan ini adalah dimana mungkin teman-teman saat ini sedang dalam keadaan yang gak baik gitu kan, ataupun dalam keadaan yang baik gitu kan, ataupun dalam keadaan bimbang, atau apapun perasaan saudara-saudara, teman Bible lovers semuanya, kita harus percaya waktu Tuhan itu yang terbaik, terutama bagi orang-orang yang memang dalam keadaan masalah ya. Gitu, waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memberikan solusi kepada teman-teman, akan memberikan mujizat di waktu yang tepat. Mungkin teman-teman saat ini, loh Diana ini memuji dan memuliakan nama Tuhan kok tiba-tiba disembuhkan gitu kan ya, langsung loh gitu kan, bahkan dengarkan musik aja tiba-tiba langsung keluar semua penyakit-penyakit setan ya gitu kan ya, sekali ini ya masuk angin gitu kan ya.
angin keluar semuanya gitu kan. Ya kok aku enggak ya gitu ya, kok enggak langsung ya gitu. Bagi teman-teman semua mungkin, aku kok nggak langsung, kok Diana langsung, aku lihat live Diana nih, Riran gitu kan. Ini kan setelah ini ada Riran nih, ya Riran gitu kan. Loh, kok nggak langsung ya gitu kan. Gitu. Jadinya ya beda-beda emang teman-teman ya gitu. Terserah Tuhan gitu kan, karena Tuhan punya otoritas gitu, Tuhan kita punya otoritas, nggak ada yang bisa menjadi penasehat Tuhan gitu kan, seperti dalam Alkitab kan, siapakah yang bisa menjadi penasehat Tuhan gitu kan. Jadinya tapi satu hal yang dia percayain gitu kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tahu nih saat yang tepat gitu kan, apakah mungkin kalau belum saatnya dia ada mujizat, teman-teman masih sakit gitu kan, ya itu berarti Tuhan ingin memproses saudara-saudara sekalian gitu kan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi ya ingin meningkatkan iman juga, untuk lebih belajar lagi, untuk lebih taat lagi kepada Tuhan. Beda-beda nih teman-teman, beda-beda ya. Jadinya memang kita tuh harus memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, sehingga kita tahu maksud Tuhan nih apa nih. Kenapa yang Diana ini bisa langsung mujizatnya langsung gitu, ketika dengar berdoa dikit langsung terjadi mujizat, ya kan. Ada yang tunggu proses lama gitu, ada yang 1 hari, 2 hari, bahkan sampai tahunan. Abraham loh gitu kan, punya anak di umur dia yang sangat tua gitu kan. Atau Yusuf yang harus dipenjara berbelasan tahun gitu kan. Ada Musa juga yang harus keluar dari kenyamanan dia tinggal di istana gitu kan, baru dipanggil Tuhan di umur 40-an gitu kan. Beda-beda lah gitu. Jadinya kita nggak bisa, tapi satu hal yang aku percayai adalah Tuhan selalu menepati janjinya, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik gitu kan. Kelihatan gitu kan, sampai sekarang keturunan Abraham sangat dipelihara oleh Tuhan, walaupun saat ini keturunan Abraham atau keturunan Joe itu bisa dibilang orang Kristennya jumlahnya sangat sedikit gitu kan. Bahkan mereka rata-rata nggak percaya sama Tuhan gitu kan. Jadinya mereka masih menunggu Mesias gitu, padahal Mesias sudah datang gitu kan. Jadinya intinya adalah kita tuh harus mengetahui waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, janji Tuhan ya dan amin, dan Tuhan kita itu setia. Oke? Sekarang kita lagu yang ketiga ya, waktu yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita puji rahmat Tuhan ya teman-teman. Ingat pelangi kasih Tuhan ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Janji Tuhan pasti digenapi pada teman-teman semua di saat yang tepat. Oke? Oke, sekarang Bible verse ya. Kita udah nggak terasa, udah 27 menit ya kita bersama. Dan ada banyak mujizat ya. Tuh. Oke. Jadinya di Mazmur 46 ya, ayat 11 adalah verse of the day hari ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi.
Oke. Jadinya kita di sini tahu betapa besarnya Tuhan Allah gitu kan ya. Jadinya kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Gitu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadinya yang berkuasa di bumi, bahkan di alam semesta ini adalah Tuhan Allah. Atau kalau misalnya disebut dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh gitu. Kalau kita baca Yahweh itu adalah aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu kan. Tapi kalau pribadi Diana sih aku bisa dibilang lebih suka Allah Diana, itu Allahku gitu ya kan. Jadinya kita itu harus diam gitu kan. Diam di sini artinya adalah jangan berbuat kejahatan lagi gitu loh. Karena ada konsekuensi dari berbuat jahat. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ingat ya gitu. Ingat masih ada Tuhan. Jangan seenaknya berbuat jahat gitu ya. Jangan seenaknya berbuat macam-macam ya, berbuat jahat ataupun keinginan daging ya teman-teman ya. Berbuat jahat itu sama dengan keinginan daging. Keinginan daging itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu ya sama dengan hawa nafsu, percabulan, pembunuhan, perselisihan, adu domba gitu kan, nakut-nakutin gitu kan, apalagi ya banyak lah gitu, perseteruan, iri hati, keegoisan, marah, kepahitan, kebencian, wah banyak banget lah gitu kan. Jadinya kita itu harus diam, tenang gitu kan, diam, tenang gitu kan, karena ada Tuhan loh gitu loh. You know there is any God gitu, jangan seenak-enaknya gitu kan. Jadinya kita tuh harus memperhatikan Tuhan gitu kan. Jadi kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jangan kebalik ya teman-teman. Jangan kebalik. Jangan takut sama manusia. Wah itu udah kebalik gitu kan. Kebalik teman-teman, itu udah kebalik banget gitu. Jadi takut kita itu harus adalah takut kepada Tuhan. Kita harus taat buktinya kita takut akan Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Jangan kebalik juga, taat sama manusia gitu kan ya. Jadi even itu tuh misalnya nenek kita, kakek kita, orang tua kita, saudara kita, pendeta kita sekalipun ya. Itu tuh kalau misalnya dia kasih tahu ke kita harus uji loh teman-teman. Harus uji. Karena seperti istri Ayub gitu kan. Kutukilah Allahmu katanya istri Ayub ya kan. Udah terus Ayub bilang apa? Kau seperti perempuan gila gitu kan ya. Ya karena saat itu si istri Ayub ini lagi dirasuki setan gitu. Lagi diperhamba oleh setan gitu loh. Ya kan? Jadinya istri Ayub sendiri itu yang udah Ayub itu anak Tuhan gitu kan. Dan istrinya pastinya anak Tuhan juga. Anak Tuhan aja bisa dirasukin iblis gitu kan. Walaupun berapa statement gitu kan. Kau seperti orang gila kata Ayub gitu kan. Kau ingin menerima yang baik dari Tuhan. Tapi kamu gak mau menerima yang gak baik gitu kan. Padahal yang gak baik itu Tuhan bisa ubah menjadi yang baik loh gitu. Itu hanya proses gitu kan. Proses. Nah, kita harus tetap bersuka cita. Karena itu pertanda bahwa Tuhan ingin memproses kita untuk bisa menjadi lebih sabar, lebih buah roh lah ya, lebih sabar, lebih setia gitu kan, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, banyak banget buah-buah roh gitu ya. Jadinya ya teman-teman ingat ya gitu, ingat banget kalau ada Tuhan ya harus memiliki hati yang takut Tuhan, jangan seenaknya berbuat jahat gitu kan, jangan seenaknya play game itu adalah Tuhan bilang loh, jangan play game itu artinya tobat ya, tobat kumat gitu. Tapi nggak ada improvement, itu tuh nggak benar gitu kan ya. Jangan engkau mempermainkan aku, karena aku dapat mengetahui isi hatimu yang paling dalam gitu kan. Jadinya
Jadinya bagi mungkin teman-teman gitu, oh aku psikolog nih gitu kan ya, aku bisa lah ngeliat dari ekspresi wajahmu, dari tingkah lakumu, lu itu gimana sih segala macem gitu. Dan kalau Tuhan gak hanya melihat dari luar, tapi isi dalam paling dalam itu Tuhan tahu gitu kan, isi hati yang paling dalam gitu. Dan isi hatimu yang paling dalam itu akan diberikan kepadamu untuk memberikan kepada sukacita kepadamu gitu. Bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan pastinya, bukan anak-anak sejahat ya gitu. Jadinya teman-teman harus memiliki hati yang taat. Oh, ini setelah sebelum melakukan aktivitas itu berdoa dulu, menyembah Tuhan terlebih dahulu gitu kan. Dan ketika ingin memilih suatu nasihat dari orang lain, uji dulu ini sesuai dengan firman Tuhan nggak gitu. Udah diuji kan, terkadang firman Tuhan itu kan banyak perumpamaan ya teman-teman ya. Minta pertolongan Roh Kudus, jangan sampai diperhamba oleh setan gitu kan, karena kita bisa lihat awal kejatuhan manusia adalah ular sendiri memakai ayat Tuhan. Di ujian padang gurun Tuhan Yesus juga iblis sendiri memakai ayat Tuhan gitu kan. Kan iblis ingin menyuruh Tuhan Yesus bunuh diri kan gitu kan. Jika memang kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu gitu. Nanti ada malaikat-malaikat yang menatang kau di atas tangannya, di Mazmur 91 ya teman-teman. Boleh baca gitu kan ya, Mazmur 91. Terus janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, kata Tuhan Yesus gitu kan. Jadinya intinya adalah teman-teman itu harus takut akan Tuhan gitu kan, dengan cara menjauhi kejahatan gitu ya. Kita harus memiliki hati hamba, hati yang percaya kepada Tuhan juga. Dengan iman kita menarik kuasa dan mujizat Tuhan juga gitu kan. Itu sih teman-teman semua ya. Jadinya teman-teman kita tuh sebagai anak Tuhan harus semakin hari semakin diperbaharui gitu kan, dalam iman gitu. Kita jangan sampai gak ada perubahan sama sekali gitu loh ya. Setiap hari kita tuh harus semakin, karena setiap hari kan kasih Tuhan selalu baru ya teman-teman ya. Setiap hari kita harus diubahkan lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih serupa dengan segambar Tuhan lagi, evaluasi diri juga gitu, jangan sampai kita menurun nih gitu kan. Jadinya ujian itu adalah untuk supaya teman-teman naik level. Sama ya kalau kita ujian juga SD, SMP, SMA, kuliah. Kita ujian buat apa sih dikasih ujian? Supaya naik level kan gitu loh. Iya kan? Gitu. Kalau teman-teman gak ujian ya berarti teman-teman gak naik level gitu kan. Jadinya tapi di ujian ini ada yang tinggal kelas, ada yang gak tinggal kelas nih gitu. Berarti kalau tinggal kelas ya harus dapat ujian yang sama lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya naik kelas, ujiannya beda lagi nih gitu. Ada lagi ujian yang Tuhan kasih, tapi udah naik level nih teman-teman nih gitu kan ya. Nanti itu akan menghasilkan buah-buah dan akan menghasilkan, Tuhan tenang, malaikat catat kok apa-apa aja nih yang dilakukan gitu kan. Nanti kita akan dikasih hadiah terindah sama Tuhan ya ketika kita di surga gitu ya. Heaven is our home, right? Jadi kita ini adalah sebagai duta kerajaan Allah di dunia ini. Sebenarnya kita adalah warga kerajaan Allah, pewaris kerajaan Allah. Ini kita di sini tuh ya cuma untuk sementara di bumi. Berapa sih umur manusia menurut Musa? 70 sampai 80 tahun. Isinya adalah mostly adalah penderitaan gitu kan. Gitu. Tapi ingat, anak Tuhan itu harus bersukacitalah, senantiasa bersukacitalah gitu kan, karena dalam proses itu Tuhan menaikkan level kita semakin tinggi, dan ada gift. Di dunia ini ada gift, di surga ada gift gitu kan. Giftnya adalah buah-buah roh, karunia roh ya, karunia untuk pelayanan, untuk rupa-rupa pelayanan ya. Ya teman-teman itu harus semakin giat di dalam Tuhan. Jangan lupa teman-teman harus baca Alkitab, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan jangan lupa iman tanpa perbuatan dalam hati, harus take action ya teman-teman ya. Oke teman-teman Bible lovers, jangan lupa di hari Senin sampai Jumat ya kita ada morning prayer ya, jam 5 pagi waktu Indonesia Barat dan 6 pagi waktu Taiwan. Hari Sabtu kita ada prayer tower di jam yang sama. Bedanya adalah itu lebih ke Great Commission ya, doa untuk Great Commission, to fulfill the Great Commissions ya, karena visi dari program-program Diana ini adalah
untuk fulfill the Great Commission, not alone but together we can to prepare the coming of Jesus Christ pastinya. Dan our mission is to travel around the world to share the gospel, not alone too, but we are together holding hands. Okay, Jesus for everyone. Okay, teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Oh, nanti lupa, hari Minggu ada worship time jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan jam 8 malam waktu Taiwan. Karena teman-teman aku juga ada di Taiwan, Jordi, teman kuliah ya. Karena ada juga dari Taiwan, ada juga saudara-saudara aku, ada teman kuliah di sini ya, teman kuliah yang dulu ya, dari Indonesia ada, dari Taiwan ada. Karena orang Indonesia juga banyak di Taiwan gitu ya teman-teman ya. Ada juga yang dari Afrika, nggak tahu ya mereka tuh sebenarnya ngerti nggak ya, tapi mereka selalu aja ada gitu. Ingat juga ibadah Riran ya, ada di sini, ada di IG, terus itu ada di YouTube juga ya. Cuman di YouTube maybe ada something copyright gitu, tapi aku trim pastinya gitu, jadinya lebih lama pasti di IG live dibandingkan di YouTube gitu, karena perlu di trim dulu teman-teman. Oke, ya edit gitu lah gitu, yang mana kena copyright ya edit gitu, dipotong-potong gitu. Tapi nggak apa-apa, semuanya sama. Oke, memiliki hati hamba yang takut akan Tuhan intinya ya. Oke, teman-teman, kita akhiri. Kita bersatu dalam doa penutup dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih atas mujizat-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih atas remai daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perkenalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami di sini berkumpul bersama, baik itu ibadah yang live ataupun ibadah Rirat, itu tidak suatu kebetulan, tapi itu semua adalah perkenanan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, teman-teman. See you tomorrow. Bye-bye. See you.